sedikit pada satu pemahaman untuk lebih mengelaborasi apa kapitalisme itu ya, dalam sebuah definisi. Mari kita simak bersama-sama tentang kapitalisme ini. Jadi kita akan mencoba memahami isme kapital seperti apa. Ya, dalam pemahaman saya, lalu saya rangkum dalam beberapa sumber di dalam Hemeretic Mind ya. Kita lihat memahami kapitalisme pertama. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Sambil minum. Anda tahu di Amerika, negara Amerika itu ada namanya Federal Reserve Bank. Itu punya siapa? Ternyata itu punya swasta. Jadi pemerintahan Amerika berhutang pada swasta. Kalau sekarang di bank sentralnya, pemiliknya swasta. Siapa pemilik swasta itu? Nanti soal lain ya, nanti banyak di teori konspirasi. Lalu yang lain tentang mengenai kapitalisme ini, pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya ya, sebagai capital gain. Siapa yang memiliki modal, dia akan melakukan usaha dan berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Makanya ada mata kuliah etika bisnis. Tapi naluri seorang pebisnis selalu ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. That's the problem. Lalu ada hal lain, dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Karena walau bagaimana pemerintah dalam satu sisi, apalagi pemerintah yang tidak kuat, lain dengan konteks China. Semua diatur oleh negara, oleh pemerintahan. Swasta yang banyak itu ya udah memainkan pasar. Akhirnya ada operasi pasar, seperti Bulog misalkan. Tapi itu hanya sebagian part of, yaitu tadi kekecilan itu. Kita lihat dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Coba lihat. Nah inilah kondisi-kondisi sekarang. Sehingga ada pengusaha dan penguasa. Kita cek lagi yang lainnya. Memahami kapitalisme kedua. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas ya, dan banyak macam. Tadi Bung Karno pun menceritakan tentang kapitalisme dalam sudut pandang Bung Karno. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16. Sudah sangat lama. Hingga abad ke-19. Yaitu pada masa perkembangan perbankan. Jadi ada kaitannya bagaimana perbankan dibangun dengan kapitalisme itu. Perbankan komersial di Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Jadi semua didagangkan. Melalui apa? Seorang mediator mengumpulkan, itu konteks perbankan. Karena divisi perbankan antara the poor, para miskin yang memerlukan duit, ada the rich. Dipertemukan. Konsep itu kan dia sebenarnya seperti maklar kan perbankan. Ya ada satu wadah, yang kaya kamu kelebihan duit, sini. Tabung di saya. Nanti saya akan berikan kepada yang miskin, yang memerlukan. Saya kasih bunganya. Nah, lingkaran-lingkaran itu. Sehingga bagaimana ada bank syariah memulai seperti itu, nampaknya sama-sama juga seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan bank dan lembaga keuangan. Dan pasar modal dan pasar uang. Ya. Lalu hal yang lain, untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang dulu. Otak-otak bisnisnya bagaimana dari raw material menjadi satu bahan jadi. Mulai dari hulu ke hilir
sebagai proses produksinya dikuasai. Itulah karakter seorang kapital. Modelnya seperti itu. Jadi rakusnya minta ampun dalam konteks tanda kutip ya. Tapi memang harusnya begitu. Sehingga ada gurita dari dari hulu sampai ke hilir. Dia kuasai. Karena untuk memegang satu rantai produksi. Sehingga dia akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan akan dia tindas atau dia rampas hak-hak orang lain dengan memberikan sesuatu yang tidak sepantasnya. Nampaknya seperti itu. Itulah yang selalu di warning di dalam peraturan pemerintah terkait dengan antara majikan dan buruh, karena ada sesuatu yang memang atau ya perilaku yang seperti itu, tidak dibayar sesuai dengan pekerjaannya dan seterusnya. Kita lihat yang lain. Bagaimana memahami kapitalisme ketiga. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang. Bisa Anda cerita, banyak dielaborasi ya, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta di Eropa. Hal ini dikenal dengan sebutan Guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak. Nah, sudah mulai nih kapitalisme dan sosialisme. Apakah itu sebagai bentuk kamuflase, tetap akarnya, tetap pemahamannya adalah kapitalisme, hubungan dengan sosialisme. Nampaknya seperti ada satu kepedulian gitu. Pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak. Oke. Daripada 2 atau 3 abad yang lalu. Nah, bagaimana sebenarnya mungkin ada hal yang baik di kapitalisme itu dari sisi manajemennya. Lalu bagaimana kita bentuk mengarah kepada sosialisme? Ada nilai-nilai tambah. Apakah itu bagian dari yang diinginkan Bung Karno sebagai konsep Marxisme? Kurang lebih itu ya. Nah, hal yang lain, istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikaitkan dengan Karl Marx, ya, tokoh dari kapitalnya yang dia dalam magnum opus Das Kapitalnya Karl Marx, yang menulis tentang cara produksi kapitalis dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Karl Marx sebagai kapitalisme, mungkin Marxisme yang dipikirkan atau diungkapkan secara epistemologi dalam Das Kapital karangan Karl Marx itu mungkin ada hal-hal yang positif. Kita harus pelajari secara marxismenya seperti apa. Nah, namun sementara Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, namun digunakan 2 kali dan interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaboratornya Friedrich Engels. Nah, karena ini nih, jadi antara marxisme dan Friedrich Engels berkembang dan segala macam seperti apa. Nah, seharusnya ada dalam konteks Marxisme bisa menjadi besar. Konsep Marxisme Bung Karno itu yang saya harapkan. Para pemuda-pemuda Soekarnois. Ada hal yang lebih besar. Persis seperti bagaimana Karl Marx menulis Das Kapital lalu diterjemahkan oleh Friedrich Engels. Dalam konteks kapitalisme. Ini Marxisme juga. Jadi harus dilawan oleh konsep yang digadang, difikirkan, diciptakan oleh Bung Karno sebagai konsep Marxisme. Nah, pengembang itu rasanya belum muncul dalam konteks bagaimana konsep Marxisme itu. Nah, pada abad ke-20, pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta, dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotatif negatif yang terjadi dengan kapitalisme. Jadi banyak ya cerita-cerita tentang kapitalisme, jadi stigmatisasi, sehingga orang coba mengubah kapitalisme itu supaya lebih lunak. Jadi bergabung dengan sosialisme, ada diksi yang berubah. Oke, kita lanjut. Nah, kurang lebih tadi terkait dengan kapitalisme, kita pahami sama-sama sekilas, lalu kita kaitkan supaya nanti akan ada benang merahnya
bagaimana Bung Karno bercerita di tahun 1932 di pikiran rakyat, menuliskan buku tulisannya, lalu dimasukkan ke dalam di bawah bendera revolusi tahun 1932 di pikiran rakyat, 1964 di bawah bendera revolusi. Nah hari ini kapitalisme di Indonesia seperti apa? Karena Bung Karno menyatakan di awal tadi di bukunya kapitalisme bangsa sendiri.